Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Platform tinggi bergetar, dan saat jantung Ouyang Guan memantul, ada suara siulan yang menakjubkan di langit berdebu, seperti jiwa menangis dan serigala melolong. Itu seperti setan turun di langit dan bumi, dan suara iblis melahap semuanya. Hati Ouyang Guan tenggelam, dan kepalanya terangkat, matanya tertuju pada debu terbang yang memenuhi udara, tetapi dia melihat, dalam kehampaan yang kacau balau, sebuah mulut raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan angin, mencapai diameter 1000 kaki, menelannya secara vertikal ke arahnya. Ini adalah mulut ajaib angin yang dilemparkan oleh Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan salah satu kekuatan magis paling kuat dalam formasi pedang, jurang kematian. Dalam sekejap, titik cahaya hitam seperti sebutir beras mengintai dan mengikuti langit di atas mulut ajaib angin, berkedip ke bawah menuju Ouyang Guanxin. Dewa kehancuran, ucap dari Ouyang Guanxin tampak serius, tangan kirinya menelusuri lintasan misterius dari dadanya, dan kemudian, itu berubah menjadi bayangan emas. Dan ketika mulut ajaib Cao Feng berkedip ke atas, tangan kanannya sering mengayunkan pedang, dan pedang penghancur yang panjangnya 100 kaki ditembakkan. Setelah ratusan cahaya pedang kehancuran muncul, mereka benar-benar membungkuk dan berkumpul bersama untuk membentuk bola cahaya pedang emas besar, membungkus Ouyang Guanxin di dalamnya. Suara ajaib itu masuk, dan mulut ajaib angin menelan bola cahaya pedang emas yang tingginya 300 meter. Ding ding ding, dang dang dang. Di mulut angin ajaib, sepotong bila angin 100 meter yang diubah dari kekuatan angin berputar dan mencekik cahaya pedang bola terciprat kemana-mana, suara tabrakan mengalir deras. Dewa penghancur, hancurkan langit dan hancurkan bumi, Tan Yun, pergi ke neraka, ucap Daru Ouyang Guanxin. Dalam sekejap, bola cahaya pedang membengkak dengan keras, dan kemudian meledak, ratusan pedang bersinar, dengan kekosongan yang menghancurkan, mekar di mulut ajaib angin, dan langsung menghancurkan mulut ajaib angin. Ouyang Guanxin memutar pedangnya dan menyerang Tan Yun dengan momentum yang tak tertandingi. Abyss of Death, bunuh dia, ucap Daru Tan Yun. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, dan tiba-tiba, titik cahaya hitam yang berkedip di kehampaan meroket tanpa peringatan. Tiba-tiba, itu berubah menjadi pusaran setinggi 3000 kaki. Pusarannya sehitam tinta, sedalam jurang, dalam pusaran seperti jurang, bila kematian yang panjangnya ratusan meter berputar-putar seperti kilat, menelan Ouyang Guanxin yang tak berdaya. Ah, tidak, ucap dari Ouyang Guanxin menjerit seperti babi, tapi melihat tubuhnya yang berubah menjadi kristal emas. Dalam tebasan tanpa ampun dari pedang kematian yang tak terhitung jumlahnya, ditutupi dengan luka yang mengejutkan. Crash! Darah emas menyembur keluar dari luka memar. Setelah Tan Yun menyingkirkan pedang terbang senjata kelas atas, dia meraung dengan marah dan menukik ke bawah. Kemudian, seberkas cahaya keemasan keluar dari antara alisnya dan berubah menjadi Jinni, pedang suci Hongmeng di kekosongan. Tubuh pedang Jinni tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 3 kaki. Tubuh Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual, memegang pedangnya di kedua tangan. Dia menggambar celah ruang besar secara vertikal di kekosongan, dan menebas Ouyang Guanxin. Ouyang Guanxin, yang berjuang untuk dicekik oleh pedang kematian yang tak berujung, pada saat ini, harus menahan rasa sakit dan memblokir dengan pedang penghancur di tangan kanannya. Sial! Ketika Jinni memotong pedang penghancur hampir jatuh dari tangan Ouyang Guanxin. Dang dang dang. Tan Yun memegang pedang dengan ganas dan keras, dan setelah menebas 3 kali berturut-turut, pedang penghancur akhirnya terlepas dari tangan kanan Ouyang Guanxin. Uci! Tidak, tanganku, ucap dari Ouyang Guanxin. Ketika Ouyang Guanxin mengulurkan tangannya untuk meraih pedang penghancur, dia mengeluarkan teriakan yang menakutkan, tetapi Tan Yun yang memegang pedang dengan memotong tangan kanan Ouyang. Ketika tangan yang patah terbang menjauh dari pergelangan tangan dengan darah, sosok Tan Yun melintas, dan tangan kanannya meraih pedang penghancur. Berdengung, yin yin.
Pedang penghancur ingin lepas di tangan Tan Yun. Jelas, ada artefak di dalamnya. Uci. Tan Yun membalikkan tubuhnya, dan pedang Dewa Jin Ni menggambar busur emas dan melemparkannya ke bahu kiri Ouyang Guanxin. Ah, jangan, ucap Daru Ouyang Guanxin, yang masih dicekik oleh Death Blade, kesakitan, seluruh lengan kirinya terbang menjauh dari tubuhnya dan berubah menjadi potongan daging di Death Blade yang padat. Pada saat ini, Tan Yun berteriak dengan marah pada pedang kehancuran ilahi di tangan kirinya, "Aku adalah makhluk tertinggi Hongmeng, tolong diamlah untuk yang tertinggi ini," ucap dari Tan Yun. Dengan suara pedang penghancur ilahi yang berjuang di tangan kiri Yun mencicit seperti manusia, gemetar. Kemudian, setelah Tan Yun merasa bahwa roh alat di pedang penghancur menyerah, dia memasukkan pedang penghancur ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat ini, Ouyang Guanxin, yang kehilangan tangan kanan dan lengan kirinya, sudah dikepung oleh jurang kematian, seolah-olah dia telah diserang oleh Ling Qi. Dan darah di luka dengan cepat berubah menjadi merah. "Hilang," ucap dari Tan Yun. Tan Yun berpikir, segera, jurang kematian menghilang. "Tuan tertinggi, jangan bunuh dewa kecil, saya mohon Anda memberi dewa kecil kesempatan untuk setia kepada Anda." Ouyang Guanxin dengan tangisan lemah meminta belas kasihan, disemprot dengan darah merah, dan jatuh di panggung tinggi. Wosh! Tan Yun, berlumuran darah, menukik ke bawah, muncul di depan Ouyang Guanxin, dan berkata dengan marah, "Tanpamu, bagaimana mungkin aku, dewa raksasa alam liar mati," ucap dari Tan Yun. Dorong. Tan Yun mengayunkan pedang, memotong kaki Ouyang Guanxin. "Tidak, selamatkan hidupku, ucap dari Ouyang Guanxin. Jeritan jantung Ouyang Guan membuat kulit kepalanya tergelitik. Uci. Tan Yun menginjak leher Ouyang Guanxin dengan kaki kirinya, memasukkan pedangnya ke dalam mulutnya, dan menghancurkan gigi dan lidahnya. Wow, wow. Mata Ouyang Guanxin penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. "Bajingan, jika aku melakukan apa yang aku katakan, aku pasti akan mencabik-cabikmu," ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun tajam, dia membungkuk dan meraih kaki Ouyang Guanxin, seperti anjing yang menyeret, dan berjalan keluar dari formasi pedang Hongmeng. Selanjutnya, Tan Yun ingin membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, dan membiarkan semua murid, tetua, dan master sekte dari Sekte Abadi-Abadi tahu bahwa ranah pemurnian jiwa yang kuat dari Sekte Abadi-Abadi sama lemahnya dengan babi dan anjing di depannya. Pada saat ini, di platform, semua orang menonton formasi pedang Hongmeng Dewa Pembantai dengan semua perhatian mereka. Semua orang tahu bahwa ketika formasi pedang dihancurkan, itu adalah waktu ketika Ouyang Guanxin dan Tan Yun akan memutuskan pemenangnya. Selain semua orang di Huangfu Shengzong yang mengkhawatirkan Tan Yun, ada orang lain yang secara alami adalah Nangong Yukin. Rambut putihnya berkibar perlahan tertiup angin, dan giginya menggigit bibir merahnya tanpa sadar, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan butiran keringat meluncur di pipinya di sepanjang wajahnya yang bercacat. Dia sangat gugup, dan dia sangat gugup sehingga dia takut, dia merasakan banyak rasa sakit di hatinya, dan dia sangat takut bahwa Tan Yun tidak dapat diprediksi. Kecuali dia, di benak semua orang di Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, adegan luka Tan Yun melarikan diri dan menghindar di bawah murid emas Ouyang Guanxin masih muncul. Mereka sangat yakin bahwa Ouyang Guanxin dapat mengalahkan Tan Yun. Mereka melihat adegan di mana formasi pedang tidak rusak. Di dalam hati mereka, bagaimanapun, duel antara keduanya baru saja berlalu. Mereka yakin bahwa paling lama setengah jam, ketika formasi pedang menghilang, Ouyang Guanxin akan muncul di depan mereka hidup-hidup, sementara Tan Yun mayatnya yang dingin akan tertinggal. Namun, adegan berikutnya sangat mengguncang hati semua orang yang hadir. Di formasi yang menghalangi pandangan, dan tiba-tiba sebuah kaki diambil. Kemudian, Tan Yun, yang dipenuhi puluhan lubang darah, melangkah keluar dari formasi pedang dan di tangan kanannya, dia masih memegangi kaki Ouyang Guanxin dengan erat. Ketika Tan Yun menyeret Ouyang Guanxin yang mengerikan dan muncul di depan mata semua orang, puluhan murid Sekte Abadi-Abadi di belakang platform berteriak. Apa, dia benar-benar kalah dari Tan Yun?
Darah dewa bela diri, bagaimana dia bisa kalah, ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi. Sementara para murid dari Sekte Abadi-Abadi berduka dan marah, di antara 5 juta murid pemurnian jiwa dari Istana Jiwa Abadi Jiwa, ada semburan dingin. Mata para murid seperti lonceng tembaga, dan ekspresi mereka berbeda, ada keterkejutan, kengerian, dan ketakutan di mata mereka. Tapi lebih banyak yang bingung. Mereka tidak tahu mengapa Ouyang Guanxin dikalahkan dengan sangat teliti. Mereka tidak mengerti betapa kuatnya formasi pedang pembantaian Hongmeng. Ketika semua murid merasa kedinginan di punggung mereka dan menatap Tan Yun di platform tinggi, di paviliun, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Shen Suzhen merasa lega. Menantu laki-laki yang baik di masa depan Anda benar-benar mengejutkan saya berkali-kali. Ini benar-benar menunjukkan keajaiban dengan tindakan berulang-ulang, ucap dari Tantai Xuanzong memejamkan mata, merasa melonjak. Shen Suzhen ke samping melihat Shen Subing, dia sedikit mengernyit, dan menemukan bahwa saudara perempuannya sedang menatap Tan Yun sambil tersenyum, dan air mata jatuh dari matanya, menunjukkan kegembiraan pemiliknya. Dalam keadaan tercengang, Shen Suzhen menangkap Shen Subing dan menatap Tan Yun dengan sentuhan kelembutan dan cinta. Bukankah adikku menyukai gurunya, tetapi mengapa aku merasa bahwa adikku menyukai Tan Yun, seorang murid, ucap dari Shen Suzhen penuh dengan keraguan. Dengan ragu, Shen Suzhen harus memeriksa kembali Tan Yun. Nangong Yukin tampak tinggi di platform tinggi, sosok yang berdiri di atas langit dan bumi, wajahnya yang cantik tidak bisa menahan senyum sedikit. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao juga menatap Tan Yun dengan kasih sayang, mata Huang Fuyu pemujaan yang tak terhentikan terungkap dalam dirinya. Di sisi lain, Ruyan Wuji di kursi paviliun sama jeleknya dengan wajah 9 tetua di sebelah kirinya. Ruyan Wuji meraung tak terkendali, Tan Yun, apakah kamu masih manusia? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah kau. Bunuh jika kamu mau. Kamu memperlakukan Guanxin dengan sangat kejam, apakah kamu masih memiliki kemanusiaan, ucap dari Ruyan Wuji. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap Ruyan Wuji dengan tenang, dan mengucapkan kata demi kata, jika kamu berpikir ini kejam, maka kamu salah, ucap dari Tan Yun sambil mengangkat kakinya dan menginjak lutut kiri Ouyang Guanxin. Pada saat ini, di mata kebanyakan orang, Tan Yun agak kejam. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa apa yang dilakukan Tan Yun pada Ouyang Guanxin tidak seberapa dibandingkan dengan pembantaian tidak manusiawi dari para pembudidaya di daratan hukuman surgawi ketika dia memimpin para dewa. Anda harus tahu bahwa para dewa yang menghancurkan para dewa perang dan memimpin kekacauan tertinggi tidak hanya membunuh banyak kultivator, tetapi juga membunuh banyak orang tak bersenjata secara tidak manusiawi. Kejam. Apa lelucon? Dalam hati Tan Yun, tidak akan kejam memakan hati Ouyang Guanxin, memakan dagingnya atau meminum darahnya. Tan Yun membungkuk dan menarik hamstring di kaki Ouyang Guanxin dengan tangan kanannya, darah keluar dari tubuhnya. Air mata menyakitkan Ouyang Guan keluar dari matanya, dan tubuhnya berguling dan mengejang di platform tinggi. Tan Yun, bunuh jika kamu mau, jangan siksa murid sekteku, kalau tidak, jangan salahkan ketua sekte ini karena kasar, ucap dari Ruyan Wuji meledak menjadi marah. Benar, Tan Yun, kamu kejam seperti iblis, ucap dari Zhuge Yu tampak benar dan menakjubkan. Orang yang tidak tahu, mengira dia burung yang baik. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun mengangguk, karena Master Sekte Ruyan telah memohon belas kasihan, beraninya generasi muda menolak untuk patuh, ucap dari Tan Yun. Ruyan Wuji sangat menyadari kepribadian Tan Yun, karena pada malam kompetisi 4 seni sekte abadi-abadi 10 tahun yang lalu, Tan Yun dan Ruyan Chen memiliki konfrontasi Ruyan Chen. Tapi Tan Yun tidak bergeming, dan pada gilirannya mengancam Ruyan Wuji dengan Ruyan Chen, dan membuat Ruyan Wuji berlutut. Oleh karena itu, pada saat ini, Ruyan Wuji tercengang lagi dan lagi. Tapi, apa yang dilakukan Tan Yun selanjutnya membuat Ruyan Wuji sangat marah hingga dia terengah-engah dan tersipu. Di bawah mata semua orang yang ketakutan dan terkejut, Tan Yun membungkuk, mencubit leher Ouyang Guanxin dengan satu tangan, dan mengubah jari-jarinya menjadi cakar dengan tangan yang lain,
memasukkannya ke tulang rusuk Ouyang Guanxin dengan suara retakan yang jelas dan darah. Tan Yun menatap Ouyang Guanxin dan berkata, aku mengatakan bahwa aku akan mencabik-cabikmu, maka aku tidak akan pernah melanggar janjiku. Jika kamu belum bertemu denganku, kamu akan dapat bangkit dan kembali ke barang-barangmu di masa depan bagaimanapun, sangat disayangkan, hahaha, ahahaha, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tertawa, tangannya terbuka lebar, merobek leher dan dada Ouyang Guanxin. Bang! Gelombang kekuatan spiritual mengalir keluar dari dada Tan Yun dan menyapu mayat itu. Detik berikutnya, mayat itu berubah menjadi awan kabut darah dalam kekuatan spiritual. Tidak ada tulang yang tersisa. Melihat pemandangan ini, semua murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi merasa merinding. Ketika sebagian besar orang diam-diam memberitahu Tan Yun bahwa Tan Yun kejam, Tan Yun memejamkan mata, dan suaranya mengandung rasa kesedihan yang mendalam, dewa raksasa dari alam liar dan liar, aku marah karena kalian. Jangan khawatir, suatu hari, aku akan membiarkan Chaos Supreme, Si Yuan Supreme, dikuburkan bersamamu, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun memberi isyarat, formasi pedang ilahi Hongmeng di belakangnya runtuh. Segera, 11 pedang terbang dengan atribut berubah menjadi aliran cahaya dan masuk ke cincin semestanya. Kemudian, Tan Yun menyapu platform tinggi dan muncul di depan Mu Mengyi. Apakah kamu terluka parah? Ucap dari Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao melihat lusinan lubang darah di tubuh Tan Yun, dan kedua gadis itu merasa tertekan. Hal yang sama berlaku untuk Sue Ziyan dan Huang Fuyu. Nangong Ruksue terdiam, tetapi siapapun bisa melihat bahwa dia menatap Tan Yun dengan kekaguman di matanya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun menjawab, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Dia perlahan menoleh dan tersenyum cerah pada Nangong Yukin, itu lebih dari kata-kata. Zhuge Yu menatap matanya, mendengus dingin, bangkit perlahan dari tempat duduknya, dan mengumumkan, pertempuran Sekte Abadi-Abadi yang menjaga pertempuran, lanjutkan, ucap dari Zhu Jiyu. Mendengar ini, Sekte Abadi-Abadi Tuoba Meng akan naik panggung pada saat ini, Fan Chengkun kekar di sampingnya memimpin, kakak Tuoba, biarkan aku datang dulu, ucap dari Fan Chengkun. Wosh! Fan Chengkun melompat ke platform tinggi dengan niat membunuh, menunjuk Tan Yun dengan marah, sialan, aku Fan Mou. Aku akan membiarkan nyawa sektemu menghapus rasa malu yang kau berikan padaku tadi malam. Aku akan menggunakan darah sektemu untuk memberi penghormatan kepada mayat hidup saudaraku Ouyang, ucap dari Fan Chengkun. Sebelum Tan Yun dapat berbicara, Mu Mengyi berkata dengan dingin, Tan Yun bukan lawanmu, dan rasa malumu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menghapusnya, kamu hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah masuk neraka karena malu, ucap dari Mu Mengyi. Ketika Mu Mengyi hendak naik ke atas panggung, Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya, berbicara seperti nyamuk dan terbang ke arahnya dan Tan Yun menunjuk Huang Fuyu, dan berkata, dia telah mendapatkan segel penelan dari keluarga yang kuat, tetapi dia selalu merasa bahwa kekuatannya tidak sebagus Tuoba Meng. Meng Yi, kamu tidak boleh mengungkapkan kekuatanmu untuk saat ini, dan simpan untuk berurusan dengan murid-murid Istana Jiwa Abadi dan biarkan Huang Fuyu berjuang untuk melawan Fan Chengkun, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Mu Mengyi sedikit mengangguk. Segera, Tan Yun menempelkan bibirnya ke telinga Huang Fuyu, dan suaranya menusuk ke telinganya, nanti, gunakan seni pedang abadi untuk melawannya terlebih dahulu. Jika dia menggunakan segel pemakan, maka kamu akan, ucap dari Tan Yun. Huang Fuyu mengangguk mengekspresikan pemahaman, bayangan itu bersinar dan menyapu ke platform tinggi. Di paviliun, Ruyan Wuji mengacungkan jari tanpa malu-malu dan menunjuk Huang Fuyu dengan marah, Fan Chengkun, kamu harus memenangkan permainan ini. Kalau tidak, sekte kita akan kalah dari Huang Fu Shengzong. Bunuh sekte ini. Aku akan membunuhnya, dan bunuh dia tanpa usaha apapun, ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar ini, Fan Chengkun berkata dengan tegas, jangan khawatir, Master Sekte, murid ini pasti akan membunuhnya dan menang, ucap dari Fan Chengkun. Oke,
Master Sekte menantikan penampilanmu, ucap dari Ruyan Wuji. Di paviliun, Tantai Xuanzong melirik Ruyan Wuji, menatap Huang Fuyu, dan berkata, putriku yang berharga, kamu tidak dapat membuat kesalahan, jika kamu tidak dapat mengalahkan orang lain, maka larilah dan akui kekalahan, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar itu, Huang Fuyu mengepalkan tinjunya dan menatap Tantai Xuanzong, Tuan Sekte, jangan khawatir, murid ini pasti akan mengalahkan lawan dan memamerkan kekuatan Sekte Suciku, ucap dari Huang Fuyu. Hahaha, kamu laki-laki feminim, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa mengalahkan saya, ucap dari Fan Chengkun. Ketika tawa mengerikan terdengar, Fan Chengkun meledak dengan kekuatan ruang, menelan platform tinggi dengan radius ribuan meter. Itu menyebabkan seluruh platform tinggi memunculkan gelombang ruang angkasa yang transparan, yang bergelombang dan bergejolak. Tampaknya itu adalah kualifikasi terbaik dari atribut ruang. Segera, Huang Fuyu merasakan kekuatan pengekangan ruang tirani, menindas dari segala arah, menghalangi tindakannya. Di sisi lain, Fan Chengkun seperti bebek ke air dalam gelombang ruang transparan, dan kecepatannya 30% lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Bunuh. Penampilan garang Fan Chengkun terungkap, seluruh tubuhnya berputar-putar dengan energi spiritual. Tiba-tiba menghilang di tempat, muncul pada ketinggian 100 kaki di udara, dengan flip tangan kanan, pergelangan tangan berputar sangat cepat, menari bayangan tongkat melingkar bengkak, dan kemudian, tubuhnya menukik ke bawah seperti meteorit, mengayunkan tongkat dengan kekosongan retak, berniat memukul kepala Huang Fuyu. Sial, Huang Fuyu tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dengan membalik pergelangan tangannya, pedang terbang bawahan kelas menengah dengan kekuatan zaman kuno dan kekuatan cahaya pada saat yang sama berubah dari tangannya, memegang pedang untuk memblokir. Bang! Mars berceceran di mana-mana, dan kekuatan besar datang dari bilah dan mengalir ke lengan kanan Huang Fuyu. Pergelangan tangannya retak dan darah tumpah. Pada saat yang sama, lututnya tidak tahan dengan kekuatan tongkat, Huang Fuyu berlutut berat di panggung tinggi. Yuer, Tantai Xuanzong sangat marah. Kamu masih ingin mengalahkanku dengan kemampuan kecil ini, kamu benar-benar di atas kepalamu, pergi ke neraka, ucap Fan Chengkun, niat membunuh di mata Fan Chengkun mengamuk. Dia memegang tongkat di tangan kanannya untuk menekan Huang Fuyu dan berlutut, cincin penyimpanannya juga di tangan kirinya menyala, dan pedang terbang menusuk ke arah tenggorokan Huang Fuyu. Jika dia ditikam, Huang Fuyu pasti akan mati. Pada saat kritis, kekuatan kuno berwarna susu yang besar meledak dari tubuh Huang Fuyu seperti semburan, tiba-tiba, tubuh kurusnya tampak penuh dengan kekuatan tak terbatas. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan melemparkan tongkat yang ditekan ke udara. Pada saat yang sama, tubuhnya yang berlutut terbanting ke belakang. Tiba-tiba, pinggangnya yang lembut dan tanpa tulang tampak patah, membuat punggungnya menempel ke platform. Pedang terbang hampir melesat melewati dahinya, memotong beberapa helai sutra biru terbangnya. Gerakannya barusan indah dan cepat, dan kecepatannya mengandung daya ledak yang kuat, yang sangat hias. Jika bukan karena Huang Fuyu menjadi seorang pria di mata semua orang, dan jika dia telah menunjukkan dirinya sebagai wanita cantik, membungkuk ke atas dan ke belakang pasti akan membuat semua pria bersemangat. Pada saat ini, Fan Chengkun tertegun sejenak, jelas dia tidak berharap Huang Fuyu lolos dari malapetaka kematian tanpa cedera. Namun, yang mengejutkan Fan Chengkun masih akan datang. Wosh! Eternal Sword Art tingkat kedua, 10.000 pedang yang mengejutkan langit, ucap dari Huang Fuyu. Huang Fuyu berlutut dan bersandar ke belakang, dan tiba-tiba berputar ke langit, melesat ke langit, dan tangan kirinya berada di dadanya. Mengambil segel di depannya, pedang di tangan kanannya mengayun keluar dengan cepat dan perlahan. Tiba-tiba, cahaya pedang berkaki tiga dipenuhi dengan kekuatan para leluhur dan kekuatan cahaya mengembun dengan kecepatan cahaya di sekitar tubuh penarinya. 1, 2. Hanya dalam sekejap, 10.000 cahaya pedang penuh berisi kekuatan kuno dan kekuatan cahaya berubah di sekelilingnya, menutupi platform tinggi dengan radius 1000 meter, dan momentumnya sangat menakutkan. Fan Chengkun mengerutkan kening, matanya penuh dengan penghinaan,
Ini hanya pertunjukan, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu, ucap dari Fan Chengkun. Kemudian, Fan Chengkun, yang awalnya meremehkan, tampaknya menemukan adegan horor, dan ekspresinya menjadi serius. Tetapi saya melihat bahwa Huang Fuyu, yang telah menginjak pedang terbang di langit, meludahkan kata-kata, 10.000 pedang mengguncang bumi dari bibirnya yang tipis. Begitu suara itu jatuh, tiba-tiba, 10.000 lampu pedang yang tergantung di sekelilingnya meledak dengan aura kuno. Ribuan napas kuno, penuh dengan pikiran kekerasan dan suci, tiba-tiba turun dan menyelimuti Fan Chengkun. Fan Chengkun tersapu oleh aura kuno yang luar biasa, dan kulit di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya tampak robek secara tiba-tiba, ditutupi dengan garis-garis darah yang mengejutkan. Jejak darah mengalir keluar dari seluruh tubuh. Yang mengejutkan adalah meskipun demikian, Fan Chengkun tidak hanya tidak takut, tetapi malah mengangkat kepalanya dan berteriak, "Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak cukup," ucap dari Fan Chengkun. "Melahap Suantian," ucap dari Fan Chengkun. Fan Chengkun menatap Huang Fuyu, sambil menyeringai, dia meletakkan tongkat perak di tangan kanannya, dan kemudian membuka segel menelan yang bersembunyi di kedalaman pikirannya. Tiba-tiba, ada suara siulan seperti hantu menangis dan serigala melolong di dadanya, dan kemudian, pusaran darah seperti kepalan tangan muncul di depan dadanya. Dalam sekejap mata, pusaran berwarna darah membengkak, dan angin melonjak, berubah menjadi pusaran raksasa dengan diameter beberapa ratus meter dan ketinggian beberapa ratus meter di langit di atasnya. Pusaran air tampaknya mengandung kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan menelan yang kuat dan tidak terlihat, melonjak ke langit, membuat Huang Fuyu menginjak pedang terbang dan tubuhnya tidak stabil. Wajah Huang Fuyu sepucat kertas, dan kulit lembut di wajahnya sering bergetar dan tidak teratur. Yang membuatnya semakin berdebar adalah dia merasakan darah di tubuhnya mengalir ke hulu, dan meridian bergetar karenanya. Kekuatan sisa yang berasal dari pusaran berwarna darah raksasa juga menyelimuti ratusan murid termasuk Tan Yun yang dekat dengan platform tinggi. Kembalilah. Kekuatan fagositik yang sangat kuat. Mengerikan, ucap dari para murid Istana Jiwa Abadi. Dengan suara panik, ratusan murid dari Istana Jiwa Abadi mundur dengan kaget. Di sisi lain, Tan Yun, Mu Mengyi, Sue Zian, Nangong Ruksue. Tuoba Meng dari Sekte Abadi-Abadi. Nangong Yukin, Su Sisi, He Chaoyang, dan Li Suyue dari Istana Jiwa Abadi tetap tidak bergerak. Tetapi Tan Yun dan yang lainnya dapat merasakan bahwa kekuatan fagositosis sangat hebat dari pusaran berwarna darah raksasa. Pada saat ini, Huang Fuyu, yang hampir jatuh di atas pedang terbang, meledak dengan kekuatan kuno dan cahaya, semakin intens dan bergejolak. Bunuh. Wah. Saat Huang Fuyu memikirkannya, melayang di sekelilingnya, 10.000 balok pedang berkaki tiga yang dipenuhi dengan aura kuno terjalin, seperti tornado aura kuno, dengan potongan-potongan kekosongan yang runtuh, retakan di ruang gelap gulita ditembak jatuh ke arah pusaran menelan berwarna darah. Ketika aura kuno dari tornado cahaya pedang mengalir ke pusaran menelan, Huang Fuyu panik, dan itu runtuh dengan kecepatan kilat. Namun, Huang Fuyu tidak menyadari bahwa Fan Chengkun, yang menelan pusaran, ngeri, dan gumpalan darah meluap dari sudut mulutnya. Betul sekali. Pusaran menelan berwarna darahnya sangat kuat, bahkan cukup kuat untuk melahap dan mengabaikan serangan apapun dari kultivator tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Bahkan serangan kekuatan penuh di tingkat keempat dari alam jiwa ilahi hampir tidak bisa menelannya. Tetapi pada saat yang sama, pada saat keengganan, dia akan menderita serangan balik dari pusaran menelan berwarna darah. Singkatnya, ia dapat melahap serangan apapun dari kultivator di bawah alam jiwa tingkat keempat. Jika ia melahap serangan kultivator di alam jiwa tahap keempat, ia akan menderita serangan balik pusaran menelan dengan menggunakannya untuk menyempurnakan alam jiwa. Sekarang jelas bahwa seni pedang abadi tingkat kedua yang Huang Fuyu telah kembangkan sebanding dengan pukulan kultivator tingkat keempat dari Dewa Jiwa. Tidak, itu seharusnya bukan kekuatan tingkat kedua, sebanding dengan serangan tingkat keempat dari alam jiwa ilahi.
Karena pada saat ini, ketika pusaran menelan raksasa menelan 10.000 cahaya pedang Huang Fuyu, seluruh tubuh Fan Chengkun terguncang, dan seteguk darah tercurah. Fan Chengkun, Master Sekte ini memerintahkanmu untuk tidak kalah, kamu harus tahu bahwa begitu kamu kalah, itu berarti Sekte Abadi-Abadi kita telah kalah dari Huang Fu. Seng Zong, jelaskan, Sekte Abadi-Abadi kami telah ada selama 30.000 tahun, dan kami tidak pernah kalah dari Huang Fu. Seng Zong dalam pertempuran kualifikasi untuk pertempuran para dewa, ucap dari Ruyan Wuji, di paviliun, wajah Ruyan Wuji sangat berubah, dan dia sangat marah. Pada saat ini, tidak hanya Ruyan yang sangat cemas, tetapi juga 9 tetua. Anda harus tahu bahwa di dalam hati mereka, Sekte Huang Fu bukanlah kepala dari 3 sekte kuno di pegunungan hukuman surgawi 50.000 tahun yang lalu, tetapi itu memiliki reputasi sekte kuno, tetapi pada kenyataannya, Lonesome telah menjadi sekte pembudidaya kelas 1. Tetapi jika Anda kalah dari Huang Fu Seng Zong hari ini, Ruyan tidak mampu kehilangan wajah ini, dan dia tidak ingin kehilangannya. Master Sekte, yakinlah, tidak ada yang bisa mengalahkan murid. Murid tidak hanya akan membunuh lawan, tetapi juga mewakili Sekte Abadi-Abadi dan mengalahkan lawan Istana Jiwa Abadi, ucap dari Fan Chengkun tiba-tiba menjadi sombong, dan matanya mengungkapkan tekad tertentu. Segel pemakan 4 kali lipat, berikan padaku, ucap Fan Chengkun. Mengangkat kepalanya dan mendesis, dan kemudian, wajahnya memelintir seolah-olah dia menderita semacam siksaan yang tak tertahankan. Dengan kesempurnaan besar penyempurnaan jiwa, dia hanya bisa membuka segel 3 menelan. Namun, pada saat ini, dia membuat upaya putus asa untuk membukanya secara paksa 4 segel. Fan Chengkun mengeluarkan suara ratapan yang tragis seolah-olah langit bergetar untuknya. Kemudian, 7 lubangnya mengeluarkan darah, dan aura yang sebanding dengan tingkat kelima dari alam jiwa ilahi memenuhi tubuhnya. Napas mengalir ke dalam kehampaan, dan dalam sekejap, kehampaan itu ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Berikan padaku. Fan Chengkun meletakkan tangannya di langit, dan tiba-tiba, pusaran menelan berwarna darah yang awalnya lebih dari 300 meter tiba-tiba berubah menjadi mulut raksasa berwarna darah yang menakutkan, menelan Huang Fuyu seperti kilat. Mulut raksasa berwarna darah menerobos pembuluh darah dan kulit, dan keluar. Ketika dia tidak bisa menahan tangis kesakitan, suara cemas Tan Yun memasuki telinganya, "Saudara Huang Fu, pertama perisai sayap, lalu pengetahuan, Anda tidak perlu takut, Anda harus percaya pada diri sendiri, Anda pasti bisa membunuhnya," ucap dari Tan Yun. "Kakak Tan, aku ingat," ucap dari Huang Fuyu. Setelah Huang Fuyu berteriak, dia menstabilkan pikirannya, dan dalam satu pikiran, dia melemparkan sayap suci tirai cahaya. "Sayap suci terang, perisai sayap," ucap dari Huang Fuyu. Setelah sepasang sayap putih bersih yang mengungkapkan makna ilahi, dibor keluar dari punggungnya, sayap itu tiba-tiba melonjak menjadi raksasa 12 kaki menyelimutinya. Segera setelah itu, Huang Fuyu, yang berlumuran darah dengan garis-garis pola suci emas di sayap Buli Suang Sengsui, merasakan darah berjatuhan dari kulitnya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Tetapi, Huang Fuyu ngeri mengetahui bahwa kekuatan spiritual di kolam spiritualnya tertusuk tak terkendali di antara alisnya dan terkuras dengan kecepatan ekstrim. Hanya dengan bernafas, 10% telah hilang. Huang Fuyu menahan kepanikannya. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan saat bibirnya mengepak, kekuatan cahaya suci dan kekuatan zaman kuno disuntikkan dari tubuhnya ke pedang terbang di tangan kanannya. Kecelakaan itu datang lagi. Namun, 60% dari kekuatan kuno dan kekuatan cahaya ditelan, dan hanya 40% yang dituangkan ke dalam pedang terbang. Pada saat ini, kekuatan spiritual di kolam spiritualnya telah ditelan 40%. Cepatlah, ucap dari Huang Fuyu tampak cemas, tubuhnya yang berlumuran darah meneteskan keringat, dia harus melakukan pukulan terkuat ketika hanya 10% dari kekuatan spiritual di kolam spiritual yang tertelan. "Tidak bisakah kamu bertahan lagi?" Wajah Fan Chengkun muram, "Jangan membuat perjuangan yang tidak berguna, dalam 3 napas, kamu pasti akan mati," ucap dari Fan Chengkun.
Di paviliun, Tantai Xuanzong mengepalkan tinjunya dengan erat, dia memutuskan bahwa bahkan jika dia menyebabkan kemarahan publik, jika putrinya dikalahkan, dia akan menyelamatkannya. Di sisi lain, Ruyan Wuji merasa lega ketika dia melihat bahwa dia bisa menarik kembali sebuah permainan. Tapi selanjutnya, pemandangan yang muncul membuat Ruyan Wuji berada di gua es. Fan Chengkun, yang merasa puas diri dan mengira dia akan menang, berteriak panik, "Bagaimana ini bisa terjadi?" ucap dari Fan Chengkun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.